Department bersama Miss Ani. Nah, jadi kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi tamu hotel, perlengkapan yang diperlukan, dan formulir yang digunakan. Cukup panjang ya untuk kali ini, jadi perhatikan baik-baik. Sebelum kalian menjadi seorang resepsionis yang baik, perlu diketahui beberapa klasifikasi tamu hotel agar kalian paham bagaimana caranya melayani seorang tamu. Nah, yang pertama ada namanya regular guest. Regular guest adalah tamu biasa yang menginap di sebuah hotel. Biasanya regular guest disebut juga dengan walk-in guest atau tamu yang tanpa membuat reservasi terlebih dahulu. Selanjutnya adalah domestic tourist atau merupakan wisatawan lokal atau daerah. Dalam hal ini, wisatawan lokal tersebut menginap pada suatu hotel pada waktu weekend atau special function di hari tertentu dan atau untuk aktivitas lainnya. Jadi domestic tourist adalah orang-orang kita atau orang Indonesia ya. Yang ketiga adalah free independent traveler atau FITS. FITS merupakan wisatawan internasional yang melakukan perjalanan secara individu dan tidak terikat ke dalam suatu rombongan maupun tour group. Biasanya melakukan reservasi kamar sendiri secara langsung ke hotel dan hanya memesan kamar. Yang keempat disebut dengan Group Inclusive Tours atau GITS. GITS merupakan rombongan wisatawan yang melakukan perjalanan secara bersamaan dalam suatu tour package. Biasanya tamu jenis ini melakukan perjalanan dengan perantara travel agent. Yang kelima adalah Special Interest Tours atau SITS. SITS merupakan suatu rombongan tour yang melakukan kunjungan dengan destinasi atau tempat khusus yang telah ditentukan, seperti rombongan yang berkunjung ke Yogyakarta, Candi Borobudur, atau kawasan Raja Ampat, dan yang lainnya. Selanjutnya yang keenam adalah Commercially Important Person atau CIPS. CIPS merupakan tamu kelas eksekutif terdiri atas para pimpinan perusahaan atau instansi bisnis lainnya yang sedang melakukan perjalanan dan menginap di hotel berbintang. Biasanya untuk melakukan reservasi kamar akan dilakukan oleh asisten atau sekretarisnya. Yang ketujuh adalah Special Intention Guest atau SPAT. SPAT merupakan tamu yang menginap di sebuah hotel dalam jangka yang lama. Jenis tamu ini memerlukan perhatian dan layanan khusus. Misalnya, tamu yang sedang dalam masa pengobatan, tamu lanjut usia, tamu difabel, atau berkebutuhan khusus, dan yang lainnya. Yang terakhir adalah Very Important Person atau biasa kita kenal dengan VIPs. VIPs merupakan tamu-tamu yang dianggap penting oleh sebuah hotel karena kehadiran dari tamu ini menjadi momen penting bagi hotel tersebut. Contohnya adalah selebritis, pejabat pemerintahan, pejabat BUMN, pimpinan perusahaan, atau repeater guest, dan yang lainnya. Selanjutnya kita bicarakan mengenai peralatan yang diperlukan oleh front office atau resepsionis. Peralatan yang diperlukan antara lain front office counter, room rack atau rak status kamar, information rack, bill rack, safe deposit box, key rack, paging board, komputer, telepon, PABX, ADC, dan luggage trolley. Front office counter. Counter adalah meja panjang yang digunakan untuk menerima kedatangan tamu dan tempat menyimpan sebagian peralatan dan perlengkapan kantor depan. Selanjutnya adalah room rack. Room rack atau disebut juga dengan rak status kamar berfungsi untuk mengetahui setiap status kamar. Room rack disusun berdasarkan nomor dan lantai kamar untuk mengetahui status kamar. Room rack biasanya digunakan oleh hotel semi-otomatis.
Information right. Information right atau rak informasi berguna untuk mengetahui nama tamu yang menginap di hotel. Penyusunan rak ini berdasarkan alfabet nama tamu. Ketika ada tamu check-in, maka akan dibuatkan guest slip yang diselipkan pada room rate dan juga information right. Yang tidak kalah penting, harus tersedia bill rate. Bill rate adalah rak untuk menyimpan tagihan tamu beserta bill pendukung yang lainnya. Selanjutnya adalah safe deposit box. Safe deposit box merupakan kotak penyimpanan barang berharga milik tamu, seperti perhiasan, uang, paspor, dokumen, dan juga yang lainnya. Key rate. Rak ini berfungsi untuk menyimpan kunci kamar manual. Untuk hotel besar yang sudah menggunakan kunci bentuk kartu atau disebut juga dengan key card atau pin card, biasanya tidak lagi menggunakan key rate. Ada yang pernah dengar paging board belum ya? Paging board adalah papan yang digunakan untuk memberi tanda kepada tamu di sekitar lobi, restoran, ataupun di airport apabila ada tamu lain yang mencari atau agar memudahkan kita untuk menemukan tamu tersebut. Nah, selanjutnya di zaman modern seperti ini, biasanya kita sudah harus menggunakan komputer dan juga telepon untuk melakukan aktivitas di room service ataupun di resepsionis. Selanjutnya ada PABX. PABX atau Private Automatic Branch Exchange adalah alat utama yang digunakan di bagian operator telepon. Alat ini merupakan telepon yang terdiri dari tombol-tombol serta dilengkapi dengan headset dan pengeras suara untuk menerima sambungan telepon masuk atau melakukan sambungan keluar hotel. Nah, untuk alat ini kalian mungkin tidak asing lagi ya dengan EDC atau Electronic Data Capture, berfungsi untuk mencetak kartu kredit tamu jika pembayaran yang digunakan adalah kartu kredit. Biasanya kita lihat di mall atau pusat perbelanjaan yang lainnya. Yang terakhir adalah luggage trolley. Luggage trolley digunakan oleh porter atau bellboy yang berfungsi untuk membawa barang bawaan tamu yang jumlahnya relatif banyak. Selanjutnya akan kita bahas adalah formulir resepsionis yang diperlukan. Nah, yang pertama itu ada registration form, yang kedua ada guest card, meal coupon, cash receipt, luggage tag, baggage claim check, today expected arrival list, dan juga departure list. Yang pertama ada registration card. Registration card biasanya kita gunakan ketika ada tamu walk-in guest yang sebelumnya belum melakukan reservasi sebelumnya. Untuk guest card adalah kartu tamu sebagai tanda bahwa tamu tersebut sedang menginap di hotel kita. Nah, untuk form yang lainnya akan kita bahas sepanjang kita praktek minggu depan. Jadi silakan diperhatikan fungsi dan juga tulisan-tulisan yang ada di form. Nanti akan kita praktekkan langsung ketika kita melakukan praktek di sekolah.